Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan tentang pendidikan dan pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7. Ada Ahmad Thorik, Davin Rizkin, Julian Imansyah, Rizky Ramdhani, dan Maya Nurisna. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang pertama ada pembangunan, yang kedua pembangunan pendidikan, yang ketiga peran pendidikan dalam pembangunan, dan yang terakhir peran manusia dalam pembangunan. Yang pertama ada pembangunan. Pengertian pembangunan sendiri adalah proses perubahan terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai, yang di dalamnya terjadi proses perubahan yang direncanakan guna memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Istilah pembangunan seringkali diidentikan dengan perkembangan, modernisasi, industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Selanjutnya tujuan. Tujuan pembangunan di Indonesia tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang isinya sebagai berikut. A. Mandiri, mampu mewujudkan kesejajaran dengan bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. B. Maju, berarti tingkat kemampuan tinggi disertai dengan sistem kelembagaan hukum dan politik yang sudah mantap. C. Adil, berarti tidak ada batasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang terakhir, makmur, berarti seluruh kebutuhan hidup terpenuhi. Lalu, karakteristik pembangunan. 1. Merupakan bentuk pengamalan Pancasila secara serasi dan kesatuan yang utuh. Kedua, merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ketiga, dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, serta berlanjut. Keempat, pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat yang dilaksanakan di seluruh aspek kehidupan bangsa. Yang terakhir, trilogi pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional. Selanjutnya ada asas pembangunan nasional. Yang pertama ada asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua ada asas manfaat. Ketiga asas demokrasi Pancasila. Keempat asas adil dan merata. Kelima asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan. Lalu ada asas perikehidupan dalam keseimbangan. Ketujuh ada asas kesadaran hukum. Kedelapan asas kemandirian. Kesembilan asas kejuangan. Dan yang terakhir ada asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Peranan pembangunan nasional. Yang pertama, peran pembangunan pendidikan berfungsi sebagai salah satu pembatas dan sebagai parameter atau tolak ukur kontribusi terhadap fungsi pembangunan nasional terhadap pembangunan nasional. Yang kedua, sumber yang memberikan masukan kepada pembangunan pendidikan nasional pembangunan nasional seperti 1. Informasi yang meliputi jumlah pelajar dan sistem peraturan yang mengatur pendidikan. 2. Energi tenaga dalam bentuk tenaga kependidikan dan penyediaan sukarelawan. Ketiga, bahan-bahan yang meliputi penyediaan dana oleh GNP, keluarga, dan masyarakat, penyediaan sarana-prasarana pendidikan, dan penyediaan teknologi pendidikan. Pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan adalah proses perombakan struktural subsistem administratif yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan subsistem operasional yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, setiap satuan pendidikan agar tercapai tingkat partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan relevansi pendidikan yang tinggi. Karakteristik pembangunan pendidikan. Yang pertama, pembangunan pendidikan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Yang kedua, pembangunan pendidikan nasional ditunjang oleh pembangunan transformasi pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, pembangunan pendidikan adalah pembangunan pelayanan umum yang profesional. Yang keempat, pembangunan pendidikan memerlukan waktu yang panjang dan berkesinambungan. Yang kelima, pembangunan pendidikan menghasilkan orang-orang yang terdidik. Selanjutnya adalah peranan pendidikan dalam pembangunan.
Gambaran tentang peranan pendidikan dalam pembangunan dinyatakan oleh William S. Platt dalam Towards Strategies of Education sebagai berikut. Mengembangkan teknologi baru, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang atau jasa, pelaku, generasi, dan pencipta budaya. Yang terakhir adalah konsumen barang dan jasa. Selanjutnya adalah peranan pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun manusia yang akan melakukan transformasi sosial ekonomi, membina manusia menjadi manusia produktif, menghasilkan manusia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, penyesuaian nilai dan sikap, pengembangan kepribadian manusia yang berorientasi pada prestasi, mengembangkan sumbangan terhadap manusia agar dapat memperhitungkan dimensi SDM dan mengembangkan lapangan kerja, memberikan pembinaan terhadap tenaga kerja, membekali manusia agar mampu mengantisipasi lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk, memberikan sumbangan terhadap penduduk desa. Yang terakhir adalah memberikan arah atau pedoman kepada manusia. Peran manusia dalam pembangunan. Yang pertama, manusia sebagai produsen. Pengertiannya, manusia sebagai masukan atau input, yaitu orang-orang yang secara langsung atau berperan langsung mengerjakan proses produksi. Contohnya, bekerja di perusahaan atau pabrik, atau bekerja di lembaga sosial budaya yang bersifat keagamaan, keilmuan, pendidikan, dan kesenian. Di sini, manusia memiliki 3 peran. Yang pertama, menciptakan rancangan maupun gagasan. Contohnya, meneliti dan mengembangkan teknologi baru. Yang kedua, menjadi pengelola operasi. Contohnya, perencana operasi, menjadi perencana operasi, atau pemimpin operasi, atau pengawas operasi. Peran ketiga yaitu menjadi pelaksana operasi. Contohnya, tenaga kerja administratif dan tenaga kerja operasional. Lalu ada manusia sebagai konsumen, yaitu manusia sebagai pengguna atau penikmat hasil-hasil pembangunan, baik yang merupakan barang kebutuhan hidup maupun jasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.